Kita punya teman-teman praktisi muda, desainer muda, dan kebanggaan dari desainer interior ITENAS ini yang akan sharing nih hari. Jadi supaya lu sebelum siap bertarung, teman-teman semua sudah diisi dengan pengetahuan, sudah diisi dengan banyak pengalaman, dan yang terutama tadi networking dan mentoring itu the most important thing for nowadays. Betul. Nah, kita ada 4 pembicara dan 1 bintang tamu pembicara sekaligus host. Ini alumni ITENAS angkatan 2012. Saya udah cukup lihat karya-karyanya, spektakuler, bisa jadi inspirasi buat kamu semua. Please welcome on stage Raden Rizky Rahadiansyah Resmaya. Welcome on stage Lucky Akbar Raditya Wasdana. Please welcome on stage Anissa Kaisya Salsabila. Welcome to the stage. Please welcome on stage Rifki Hifzani Kamal. Topik kita pada hari ini yaitu mengenai warna di ruang publik. Kita sudah ada narasumber yang mumpuni. Akang Teteh, Damang semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah. Damang. Kepada Civitas Academy, kepada para profesional, bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Jadi halo, aku angkatan 18, baru graduation juga akhir tahun lalu. Saat ini kesibukan aku di industri fashion. Jadi aku bukan di industri desain interior lagi karena aku udah ngejalanin industri fashion saat aku kuliah. Jadi aku pontang-panting tuh fashion dan juga interior gitu. Alhamdulillahnya struggle is real ya. Jadi aku saat ini kesibukannya punya brand namanya Rentaloka Indonesia. Itu salah satu platform persewaan pakaian dari brand Loka Indonesia dan juga sisi tourism. Jadi kalau kalian ke tempat-tempat tourism, nanti akan ada persewaan baju adat. Jadi kita as a service, cultural experience as a service. Anak-anak yang lain startup, aku jadi lagi running startup namanya Rentaloka Indonesia. Itu platform persewaan pakaian dari brand Loka Indonesia maupun persewaan di tempat-tempat tourism gitu. Kurang lebih di industri fashion sekarang Tuh, aku. berani tampil beda. Ini mungkin jadi salah satu jawaban keresahan mahasiswa ya Kang ya. Karena lulus nggak harus jadi desainer interior Betul, loh. iya, Itu juga betul, salah satu betul. keresahan saya dulu sebenarnya. Kayak lulus nggak mau jadi apapun arsitek. juga. Berkreasi apapun juga. Oke, Kang Raden. Saya Raden Rizky dari angkatan 2012, lulus di 2016. Terus sekarang kerja di Jakarta, kebetulan 2 kaki. Sekarang ada satu di Trackwood, itu company orang. Sama satu lagi itu Heiji Burau, itu saya sendiri sama ada angkatan 2012 juga namanya Fatin Kaesa juga. Kita bareng sekarang di Jakarta juga gitu. Emang basicnya tetap satu roots interior juga, interior arsitek. Tuh, walaupun kerja sama orang tapi tetap mencoba monopoli bro. Iya. Bikin Kalau sendiri ada juga. 2 kenapa harus 1? Nah, Soalnya kalau di Jakarta cuma satu kaki masih susah. jadi itu lanjut. Saya Lucky Akbar, buat yang nggak tahu, saya lagi sibuk itu lagi sekolah lagi, S2 desain. Banyaknya sih sekarang kuliah aja sih, Kang. Kuliah. Sama di dunia furniture sebenarnya. Jadi mendesain furniture untuk brand-brand lah gitu. Jadi interiornya sebenarnya ada juga namanya Project House, itu lebih ke kontraktor sebenarnya. Saya kreatif directornya aja sih di sana. Nah, tuh lihat, ya kan? Sambil kuliah, sambil menjadi kreatif director. Oke, Kang Rifki. Ya perkenalkan saya Rifki Hifzani, alumni dari ITENAS juga, angkatannya lumayan tradisional, bukan klasik lagi udah tradisional. Angkatan 2007. Kalau kesibukan sekarang sebenarnya saya running beberapa usaha sih, jadi dari mulai ada studio arsitektur interior, kontraktor, workshop juga, kemudian ada F&B dan skincare. Jadi lebih bercabang kemana-mana sih sebenarnya gitu. Cuma saya pertama kali belajar bisnis di sini. Saya ngambil mulai gitu jualan skate dulu ya. Saya jualan skate dulu di kampus. Jadi pertama kali kayak nganalisa market dan lain-lain.
melalui mahasiswa-mahasiswa lain juga di Tenas. Begitu. Tuh, dari meluncurnya, dari mengambil momentum dari dunia Civitas Academy ya, di lingkungannya Iya. ya. Di lingkungannya ini keren. Ini kita bicara generasi muda karena kita bicara dengan para talenta-talenta muda nih, desainer-desainer muda. Di era sekarang ini para generasi muda ini sudah terbiasa dengan tumbuh di ruang digital. Yang kalau kita bicara ruang digital ini kan banyak sekali paparan dengan warna, dengan personalisasi gitu ya. Jadi mereka tumbuh dengan pandangan unik tentang warna. Nah, warna ini merupakan sebuah cara untuk mengekspresikan diri. Warna ini menjadi sebuah hal yang penting, terutama di sebuah public area, public spaces, gitu ya. Karena warna ini dapat menentukan satu ambience hingga dapat menentukan secara psikologis para penggunanya, gitu. Nah, dari kacamata teman-teman muda ini, visual yang menarik ini sangat penting. Kenapa? Nah, teman-teman ada yang mau di-share nggak mengenai pengalaman pada saat dapat pengalaman mendesain atau terlibat dalam satu project, ternyata di situ baru tahu bahwa, ini masalah warna ini ngaruh nih. Ya, jadi kalau ngerespon itu sih, kalau konteksnya kita ngobrolin tentang warna, sebenarnya warna itu jadinya tuh bisa unified. Jadi dalam bentuk, kalau misalnya kita ngedesain kan biasanya ada stylenya seperti apa gitu kan, arahan moodnya kemana gitu. Nah warna ini sebenarnya bisa ngerapihin style-style yang nanti bertabrakan. Jadi biasanya kan kadang-kadang suka ada bentuk-bentuk yang misalnya contoh kasus ini deh, contoh kasus saya bikin kafe di namanya Tradisi, tau nggak ya? Tradisi di Cihapit. Jadi si Tradisi itu bisa dilihat sih sebenarnya di Instagram, tapi si Tradisi itu bentuk visualnya tuh dia bangunannya tuh fasadnya tuh bulat, atapnya kotak tapi roofnya tuh segitiga limas. Oke. Itu kan sebenarnya kan dia kan tiga bentuk yang bertabrakan sebenarnya gitu loh. Oke. Bulat atau enggak tubular, kotak, terus limas itu kan bertabrakan banget. Jadi gimana cara ngenetralisirnya? Tembak aja satu warna semuanya. Itu bisa ya? Itu bisa, putihin aja semuanya sampai atap-atapnya. Apa yang terjadi terhadap pengguna dari si kafe tersebut? Pernah nggak dapat feedback gitu atau dari ownernya lah berarti ya? Iya, owner sih suka sih. Suka ya? Cuman ya di luar itu sebenarnya tempatnya juga lumayan sampai sekarang sih lumayan Eksis? Masih eksis terus gitu. Udah berapa lama tuh tempat? 2000 udah 2 tahun lah. Berarti cuan tuh tempat. Tuh ya, berarti seorang desainer itu memberikan impact dong terhadap ruang sebuah bisnis. Ini pernah berlaku juga nggak dengan, ini gua agak maju sedikit, terhadap bangunan-bangunan yang jadul atau istilahnya lu melakukan adaptive reuse. Ya, itu bangunan jadul by the way. Bangunan jadul? Bangunan jadul, bangunan Belanda. Bangunan Belanda. Nah, ada yang bisa lu sharing nggak terhadap case-nya? Kadang-kadang kan ketika kita kuliah tuh kita dikasih perspektif untuk menjadi seorang desainer interior. Tapi sebenarnya ketika kita menjadi seorang desainer interior itu ada banyak perspektif yang lain. Perspektif owner atau funding gitu. Atau secara ekonomi. Terus perspektif pengunjung nanti gimana, perspektif branding yang kayak seperti apa gitu. Jadi hal-hal tersebut tuh akan berdampak lah sebenarnya ke visual kita. Ini saya dulu waktu masih ganteng, waktu masih kurus, ada Akara Builds, itu perusahaan design and build saya. Terus ada Monday Coffee, mungkin jadi kalian teman-teman juga udah tahu. Kemudian ada Dermains untuk skincare buat teteh-teteh yang kulit-kulitnya sedang butuh perhatian khusus, nanti ada diskon buat alumni ITENAS. Wih, tepuk tangan dong buat alumni ITENAS sudah dapat diskon tuh. The Curious Adventure of Gudang Selatan. Jadi ada case suatu hari lah gitu. Saya suka nongkrong di area Gudang Selatan. Mungkin kalau kalian sih nggak tahu ya, dulu tuh sebenarnya di sini tuh industri kreatif. Jadi dari mulai ada kantor-kantor arsitek, kantor desain produk, sampai ada gym di sana tuh, terus ada galeri seni dan macam-macam lah, event dan lain-lain. Jadi ketika itu saya ada kesempatan untuk mengeksekusi salah satu gudang. Ini gudang C. Nah ini gudang yang di ujung gudang D, tempat kalian main ke Roots. Dead space atau ngomongin warna kali ya. Ya ini bisa dibilang warnanya sangat menyedihkan, tidak engaging gitu, tidak membuat happy. Karena memang ini gudang-gudang senjata, jadi di dalamnya tuh dulu waktu saya bersihin tuh suka ada sisa-sisanya gitu.
Kalau kalian masih mau nanti saya kirim. Cuma ini tuh keadaannya tuh mungkin tidak begitu representatif untuk kita membuat penting di sini gitu. Jadi next slide. Nah ini kondisinya ketika mulai ada pembangunan. Jadi niatnya memang area ini tuh diregenerasikan untuk sesimpelnya nanti saya sewa-sewain lagi. Ini tuh 2 lantai, jadi lantai atasnya F&B. Lantai atas pun pertama kali akhirnya ada kesempatan untuk bikin Monday. Karena pengen bereksperimen aja F&B tuh kayak gimana sih gitu. Lantai bawah kantor-kantor yang disewain. Nah ini before renovation, terus nah ini after renovation gitu. Jadi color tuh bukan berarti kita harus memberi yang permanen kayak cat atau apapun gitu. Color itu bisa dari alam, bisa dari pantulan cahaya matahari ke air gitu. Bisa dari kayak gini dari kaca sih. Jadi saya bolong-bolongin terus saya emang harus dikalkulasi dulu sebenarnya. Jadi enaknya sih udah kalau pengen kayak konsep-konsep kayak gini kita harus tahu posisi apa sih utara, selatan, barat, timur gitu harus tahu gitu. Jadi posisi ketika light hits-nya tuh enak gitu. Ini juga jadi golden hour, orang-orang juga jadi sengaja untuk sering kesini pagi-pagi untuk dapat light ini. Itu juga ngebantu sales sebenarnya. Jadi ini tuh nggak dicat sama saya, atap itu nggak dicat sama saya gitu. Cuman ini doang sih kayu-kayunya diputihin, tapi semuanya tuh dindingnya tuh masih dinding existing gitu. Setelahnya, nah ini jadi kotor-kotornya masih ada. Dan two world-nya itu the world of old and the world of new tuh masih saya tabrakin gitu. Kayak misalnya di dinding itu masih ada absen staff-staff dulu gitu. Jadi Dulu kan ini benar-benar konsep adaptive reuse ya? adaptive reuse. Dari Reuse. dead space. Ya gitu adaptive reuse banget. Jadi dulu ini tuh sempat dipakai Bluebird sama Brodo. Jadi di dinding-dindingnya tuh dulu tuh masih ada kayak absen orang Bluebird jam berapa shift itu saya tempel aja masih gak berubah gitu. Next slide. Nah ini kurang lebih tempatnya kayak gini. Dibikin as playful as possible. Wow. Oh ini mebel-mebelnya dari mahasiswa-mahasiswa sebenarnya. Jadi lu menabrakkan unsur kelamaan dengan kebaruan ya sebetulnya nih ya? Semuanya. Jadi semua polaritas yang berjauhan gue tabrakin di satu tempat gitu. Keren. Nah ini jadi tangganya turun ke bawah. Ini aktivitas di sana sih. Next. Ini bar juga. Nah ini ide-ide kayak gini lumayan sering saya pakai. Kalau misalnya dia ada bentuk yang terlalu tajam tapi perlu dinetralisir. Ini juga sebenarnya chrome itu kan warna juga kan gitu. Jadi warna chrome saya pakai supaya dia nggak begitu ketara lah, dihilang sebenarnya. Ya jadi ini space gini sih yang sebenarnya tidak fungsional, tapi saya pengen aja gitu. Jadi dulu ketika saya kuliah kan saya sempat kerja dulu di orang gitu. Ketika kerja di orang, memang atasan-atasan saya tuh suka bilang terlalu idealis gitu. Akhirnya memang kadang-kadang kan idealis tuh bisa bagus dan gak bagus. Dan bagus itu kalau kalian bisa ngejual idealisme kalian. Jadi gimana sih cara bikinnya atau sebenarnya ini racikan yang suka saya pakai ke diri sendiri sih. Gimana caranya bikin desain yang hidup. Hidup tuh dalam arti dia tuh punya nyawa, dalam arti dia tuh hidup dalam pikiran orang gitu. Jadi orang tuh nginget, orang tuh peduli, orang tuh nggak bisa ngelihat sekali, udah lihat lagi desain kita gitu. Nanti kita boleh nyeleneh kalau kita udah tahu mana yang nggak bisa ditoleran. Terus resource, jadi resource juga hal yang sangat menjadi menjadi tolak ukur sebenarnya di saat kalian kuliah mungkin belum dapat, tapi nanti di saat kalian kerja di kantor orang yang punya mikirin ini budgetnya masuk gak, klien punya budget berapa, kita bisa ajain berapa. Jadi resource itu ada natural resource, dalam arti kita mendesain ya dengan nature yang ada lah, udah pasti ada kayu yang ada gitu. Kayak human resource itu manusia-manusianya, jadi kita bisa gak sih kasih desain kita dengan orang-orang ini gitu. Dalam arti orang yang nyobainnya atau enggak orang yang membuatnya. Kemudian capital resource, jadi
ada uangnya nggak untuk dibangun? Jangan seakan-akan kita bikin meja melayang pakai magnet tapi harganya 500 juta gitu. Nah ini yang serunya di sini sih, estetik. Jadi estetik itu art. Art itu ada jurusannya yang lain, tapi human sense and philosophy sebenarnya isinya. Jadi kalau kita ngomongin human sense itu tuh touch, semua panca indera ya. Jadi touch, visual, sound, feel, sama taste, warna yang supaya nggak nabrak kayak gimana, pit baru di visual. Belum di, sesimpel aja sound. Sound itu ada efeknya banget. Misalnya gini, kalian datang ke sebuah tempat, ke rumah orang lah gitu. Di atasnya tuh ada bel yang angin, tau nggak? Bel yang angin tuh yang tring 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 gitu kan, yang kalau ketiup atau apa. Hal-hal sesimpel itu, kecil itu sebenarnya mengelevasi pengalaman di ruangan. Kang Raden, gue lihat dia pernah punya kesempatan lo ya untuk membuat sebuah ambience baru malah di sebuah klien ya, seorang klien lah di sebuah perusahaan gitu. Nah ada yang bisa lu share nggak? Dan juga terutama tadi apa dasar-dasarnya pas mulai milih-milih itu gitu? Ya. Di Burau ini sebenarnya dari 2016 saya selama kerja di orang udah ada masuk juga beberapa freelance. Itu saya ngebawa nama ini, awalnya itu Haiji. Cuman karena ada kebutuhan untuk hak cipta dan lain-lain, saya rubah jadi Haiji Burau gitu. Jadi ini ada 2 lantai, lantai 1 itu memang dibuat masih raw, tapi di lantai 2 udah dibuat ada panel-panel kayu juga. Ini konsepnya jadi kita bakal mencampurkan antara lantai 1, lantai 2 itu. Lantai 2 itu sedikit dynamic, vibrant, jadinya ada permainan-permainan lengkungan, bentuk. Cuman permainan warnanya itu hadir dari warna lightingnya itu sendiri gitu. Terus untuk di lantai 2 kita coba mengangkat konsep klasiknya gitu. Nah ini mungkin setelah beberapa perjalanan kita brainstorming, kita selama 2 bulan, tektokan dengan klien juga. Akhirnya konsep ini yang kita hadirkan gitu di ruang gitu. Nah ini lantai 1-nya kebetulan konsepnya itu emang dynamic, terus memang si AC ductingnya itu kita coba expose. Terus ini beberapa display area juga, emang kita permainan warnanya itu hanya di wall panel sama di lightingnya saja. Nah kenapa lantai 2 dibuat lebih semi klasik, karena rencana dari owner sendiri itu pengen tahu bagaimana pengaplikasiannya itu ketika di area tempat tidur, di area ruang tamu, terus ini ada display areanya juga. Nah ini jadinya real jadinya. Ada tambahan juga dari owner, ternyata owner minta kita coba nge-recycle barang-barang bekas AC yang emang kita coba kayak buat robotik, terus beberapa instalasi art lainnya juga yang memang kita kerjasama sama seniman di Jogja gitu. Sebenarnya saya kurang suka ketika permainan warna itu diaplikasikan langsung di wall yang permanen gitu. Jadinya pengaplikasiannya itu hanya di area furniture loose yang emang bisa ketika nanti bosen kliennya atau ownernya itu bisa diganti kapanpun gitu.